ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله القوي الأمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار والعياذ بالله. Kaum muslimin, ikhwatal iman, ikhwatal Islam, jamaah Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Pertama-tama dan yang paling utama, mari senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Izzati amma yasifun, Rabbus samawati wal ardh, Rabbul alamin. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta ini, dan Allah Subhanahu wa taala muttasifun bil kamal wa munazzahun an nafsi wal uyub, yang disifati dengan sifat yang sempurna dan terbebasnya Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan dan juga aib. Maka pantaslah kita memuji Allah Subhanahu wa taala di urutan yang pertama. Kemudian marilah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas hidayah, atas nikmat, atas inayah, atas rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang berbahagia ini, di hari yang penuh dengan berkah ini, Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat, dan di tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir dan berkumpul untuk mendapatkan dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam semoga dapat tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, azanallahu wa iyyakum. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib berpesan agar senantiasa meningkatkan kualitas takwa, agar senantiasa memperbaiki kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya yaitu imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahihi, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa radih." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, berarti dia beruntung. Wa man kana yawmuhu yushbih amsi fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, berarti dia merugi. Wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, berarti dia orang terlaknat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di posisi yang mana? Hadis ini memotivasi untuk kita semua agar senantiasa memperbaiki hari-hari kita, agar senantiasa memperbaiki pekan-pekan kita, agar senantiasa memperbaiki bulan-bulan dan tahun-tahun kita. Inilah takwa, memperbaiki iman, memperbaiki takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, azza wa iyyakum. Kalimat la ilaha illallah artinya yaitu tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang sudah tidak asing lagi dengan telinga kita. Ini merupakan kalimat yang sering kita dengar.
ketika tidak mengucapkan la ilaha illallah. Azan yang dikumandangkan oleh muazzin tadi dan iqamah yang akan dikumandangkan oleh muazzin tanpa la ilaha illallah tidak akan sah. Dan la ilaha illallah merupakan kalimat yang sering kita lafazkan dengan lisan kita ketika selesai salat berjamaah, ketika pagi dan petang, dan dimanapun kita berada, kita senantiasa dan sering berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Ikhwatal iman, Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan bahwa keutamaan la ilaha illallah begitu banyak, bahkan saking banyaknya keutamaan la ilaha illallah tak terhitung dan tak terkira. Di antara keutamaan la ilaha illallah adalah bahwa kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat tauhid. Ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, ini menunjukkan bahwa dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bukti real, bukti nyata dia, pengikraran dia dan bentuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang muslim, seorang mukmin tanpa la ilaha illallah tidak dikatakan muslim. Orang Kristen, kafir, Yahudi dan Nasrani masuk Islam, gerbangnya adalah la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah merupakan kalimat tauhid. La ilaha illallah merupakan kalimat ikhlas. La ilaha illallah merupakan kalimat taqwa. Semakin banyak kita mengucapkan la ilaha illallah, berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, maka pahala yang akan kita dapatkan akan semakin banyak. Dan kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang menyatukan umat Islam di belahan dunia manapun. Menyatukan umat Islam itu simple, yaitu dengan cara la ilaha illallah. Ketika orang Indonesia mengatakan la ilaha illallah, orang Amerika mengatakan la ilaha illallah, Afrika mengatakan la ilaha illallah, Eropa mengatakan la ilaha illallah, dia saudara kita, kita saudara dia. Tanpa membedakan antara negara, tanpa membedakan suku, tanpa membedakan warna kulit, tanpa membedakan ras, tanpa membedakan benua dan lain sebagainya. Karena yang menjadi payung umat Islam di seluruh dunia adalah la ilaha illallah. Kalau sudah terpatri kalimat la ilaha illallah di dalam hati setiap muslim dimanapun mereka berada, maka tidak akan terjadi perpecahan yang seperti ini. Karena kebanyakan umat Islam la ilaha illallah hanya di lisan saja, tapi tidak sampai kepada hatinya. Kaum muslimin yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan la ilaha illallah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab tadi, di antaranya adalah bahwa kalimat la ilaha illallah merupakan zikir yang paling utama. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afdalul dzikri la ilaha illallah. Keutamaan zikir yang paling utama adalah zikir yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir. Tetapi di antara zikir-zikir yang paling utama dan yang paling afdal adalah mengucapkan la ilaha illallah. Pertanyaan besar di hadapan kita adalah, sudah seberapa banyak lisan kita ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Terkadang kita lebih banyak mengucapkan kata-kata yang tidak la ilaha illallah. Lebih banyak lisan ini untuk mengobrol yang tidak ada manfaatnya, berjam-jam ngobrol, merumpi, tetapi lupa untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah, berbanyak la ilaha illallah ketika kita mengendarai mobil, naik sepeda motor, katakan la ilaha illallah. Ke tempat kerja, katakan la ilaha illallah. Ketika kita berjalan, katakan la ilaha illallah. Setelah salat, katakan la ilaha illallah. Pagi dan petang, katakan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah dan juga zikir-zikir yang lain merupakan ibadah yang tidak ditetapkan dan tidak terpaku dengan waktu dan juga tempat. Silahkan mau 10 kali, mau 1000 kali, mau 100 kali dan 1 juta kali, silahkan kepada la ilaha illallah. Tidak harus di masjid, di luar masjid juga sah mengatakan la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Kemudian la ilaha illallah merupakan kalimat yang akan menyebabkan seseorang masuk surga ketika dia sebelum meninggal, dan kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maka surga baginya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka masuk surga. Makanya ketika sanak famili kita, ayah kita, ibu kita, nenek kita, siapapun lah, ajarkan mereka la ilaha illallah. Dan juga dalam
Kemudian keutamaan la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah merupakan kebaikan yang paling utama yang dapat menghapus dosa dan kesalahan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Dzar qala, ya Rasulullah, kallimni bi 'amalin yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar." Qala, "Fa'mal hasanatan fa innaha ajru amsalha." Qala, "La ilaha illallah minal hasanat." Qala, "Hiya ahsanul hasanat tamhu dzunub wal khataya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, beritahu aku, sebutkan kepada aku suatu amalan yang akan mendekatkan aku kepada surgamu, kepada surga Allah, dan menjauhkan aku dari api neraka." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Kerjakanlah kebaikan, kebaikan apapun, karena satu kebaikan bernilai 10 pahala." Kemudian Abu Dzar berkata, "Ya Rasulullah, la ilaha illallah termasuk dalam kebaikan?" Apa kata Nabi? La ilaha illallah merupakan kebaikan yang paling utama yang dapat menghapus dosa dan kesalahan. Allahu Akbar. Bayangkan, la ilaha illallah menghapuskan kesalahan, la ilaha illallah menghilangkan dosa. Ya, dengan la ilaha illallah. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan la ilaha illallah adalah seseorang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya dari 8 pintu dan terserah mau kemana saja dia masuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu al jannah min abwabi ats-tsamaniya sya'a." Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad merupakan utusan Allah dan Isa merupakan hamba-Nya dan juga Rasulnya, dan dia beriman kepada surga dan neraka, maka Allah akan masukkan dia ke 8 pintu surga, terserah mau dari mana dia masuk. Allahu Akbar. Bayangkan, kita masuk istana negara, kita tidak akan bisa masuk dari pintu depan. Kalau kita sebagai rakyat jelata, masuk pintu samping, masuk pintu belakang. Ketika kita masuk kantor gubernur dari pintu depan, sungguh luar biasa bangganya kita. Ini surga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terlihat pada mata kita seperti apa keindahannya, dan tidak pernah terdengar dengan telinga kita seperti apa kenikmatan surga tersebut. Tidak ada apa-apa dibandingkan dengan dunia. Surga jauh lebih indah. Dan kita ketika menerima la ilaha illallah akan masuk 8 pintu surga, terserah dari mana saja kita mau. Allahu Akbar. Kaum muslimin, kemudian keutamaan yang lain adalah bahwa la ilaha illallah itu timbangannya lebih berat daripada yang lainnya. Dalam suatu kisah, ada seseorang nanti di hari kiamat, kemudian dia memiliki 99 kartu kesalahan, memiliki 99 kartu dosa. Ketika dibuka kartu tersebut, panjang kartu tersebut adalah sejauh mata memandang. Satu dosa, berapa kilo beratnya, berapa ton, tidak terhitung oleh timbangan. Itu baru satu. Apalagi 99 kartu, yang setiap kartu ukurannya adalah sejauh mata memandang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kartu sakti yang di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah. Ketika ditimbang, justru kalimat la ilaha illallah lebih berat dibandingkan dengan 99 kartu dosa tadi. Allahu Akbar. Jadi begitu istimewanya, begitu agungnya kalimat la ilaha illallah, dan masih banyak lagi keutamaan la ilaha illallah yang lain. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah cukup dengan mengatakan la ilaha illallah langsung masuk surga? Apakah cukup dengan mengatakan la ilaha illallah terhindar dari api neraka? Tidak cukup. Tetapi bagaimana kita menjalankan syarat dan konsekuensi la ilaha illallah tersebut? Apa maksudnya? Apakah hanya mengatakan la ilaha illallah
harus cinta la ilaha illallah, bukan permasalahan di mana ditulis, tetapi adalah arti la ilaha illallah tersebut, karena ini merupakan kalimat tauhid. Orang-orang yang menghina la ilaha illallah berarti dia telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-inqiyad, kita harus tunduk. Al-qabul, kita harus menerima. Al-yakin, kita harus yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Ikhwatul iman, itulah khutbah Jumat pada siang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita senantiasa menjaga kalimat la ilaha illallah ini dengan syarat dan konsekuensinya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman, ikhwatul islam, azani Allah wa iyyakum. La ilaha illallah merupakan kalimat yang memiliki keistimewaan dan keutamaan yang begitu besar. Tugas kita adalah bagaimana kita benar-benar kita maknai kalimat la ilaha illallah, bukan hanya sampai di lisan kita, tapi bagaimana terpatri dan mendarat daging dengan jiwa kita. Itu tauhid kita luruskan, tauhid kita benarkan, dan kita harus cinta dengan apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa jami' ibadatina ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana